wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Najwa Epita Putri. Saya dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Di penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan modul 7 yaitu VLAN trunking. Nah, di penjelasan pertama, saya akan menjelaskan VLAN. Apa sih VLAN itu? VLAN adalah Virtual Local Area Network, adalah teknik untuk membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah, sehingga VLAN memungkinkan administrator untuk melakukan segmentasi jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi tim atau aplikasi tanpa memperhatikan lokasi fisik pengguna atau perangkat. Nah, teman-teman, di sini ada NOC, administrasi, dan programmer. Nah, di sini kita gambar switch fisiknya dulu. Nah, di sini switchnya terdiri dari 12 sampai 24 port. Nah, fungsi switch di sini untuk memanajemenkan atau membroadcastkan VLAN tersebut. Misalnya di sini NOC 3, administrasi 3, programmer 2. Nah, kalau switch biasa itu membroadcastkan ke semua jaringan atau perangkat, tapi kalau switch di VLAN punya broadcastnya masing-masing. Misalnya di NOC 1, administrasi 1, programmer 1. Nah, lalu di sini ada allowed trunk. Allowed trunk pada Cisco merujuk pada konfigurasi VLAN yang diizinkan untuk melewati trunk link antara perangkat jaringan. Trunk link memungkinkan beberapa VLAN lewat melalui satu koneksi fisik menggunakan tagging 802.1q. Dengan perintah switch port trunk allowed VLAN, Anda dapat menentukan VLAN yang diperbolehkan melewati trunk, membatasi trafik untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Secara default, trunk mengizinkan semua VLAN, tetapi Anda bisa menambah atau menghapus VLAN menggunakan perintah add atau remove. Untuk memeriksa VLAN yang diizinkan, gunakan perintah show interface trunk. Keuntungan dari konfigurasi ini adalah menghemat bandwidth dan meningkatkan keamanan jaringan. Lalu di sini ada protokol VLAN trunking. ISL adalah protokol penandaan milik Cisco yang merupakan pendahulu dari 802.1q, sudah tidak berlaku lagi dan tidak digunakan lagi. IEEE 802.1q adalah enkapsulasi trunking standar industri saat ini dan biasanya merupakan hanya satu yang didukung pada saklar modern. Nah, di sini ada dynamic trunking protocol. DTP ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu port akan berfungsi sebagai trunking port atau akses port secara dinamis. Nah, dynamic trunking protocol merupakan Cisco proprietary protokol atau protokol yang hanya ada pada perangkat Cisco. Jadi DTP tidak akan kita temukan pada switch lain yang bukan switch Cisco. Secara default, DTP sudah aktif pada port switch Cisco dan terkonfigurasi pada mode dynamic auto. Kita bisa mengeceknya dengan command show interface. Sini ada dynamic trunking protocol, dynamic auto, dynamic desirable trunk access. Nah, di sini dynamic auto itu akses trunk. Dynamic auto di sini akses
dynamic desirable trunk access. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita akan praktik VLAN. Nah, di sini juga PC-PC-nya sudah dimasukin IP ya di sini tuh. Sekarang kita masuk ke mode simulation. Nah, kita coba kirim pesan dari PC 0 ke PC 2. Dari PC 0 ke PC 1. Nah, kita lihat di sini. Nah, sebelum terjadi VLAN dan membroadcastkan ke semua jaringan atau ke semua PC ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan buat VLAN. Nah, teman-teman, sekarang kita akan buat VLAN di belah sini. VLAN 100 dan ini VLAN 200. CLI. Ini seperti biasa, enable konfigurasi terminal. Lalu kita masukkan VLAN namanya. Nah, di sini kita akan kasih nama si VLAN-nya agar si VLAN-nya itu tidak tertukar, dia mau masuk ke mana, mau masuk ke VLAN yang mana atau masuk ke ID yang mana. Nah, kita kasih nama VLAN 100. Setelah itu kita kasih name-nya lem A. Setelah itu exit. Lalu kita kasih nama lagi yang VLAN 200. Name web B. Mohon maaf teman-teman. Salah. Seharusnya jangan di spasi. Lem P. Nah, setelah itu kita exit. Lalu, sekarang kita masuk ke interface-nya untuk memode akseskan VLAN yang akan masuk. Sekarang kita masuk. Nah, sekarang kita masukin int range fa0/1 sampai 2. Lalu kita masukkan switch port mode akses. Setelah itu enter, lalu switch port akses VLAN. VLAN 100 ya. VLAN 100 exit int range fa0/3 sampai 4.
Lalu kita masukkan switch port mode akses lagi. Switch port akses VLAN 200. Lalu kita exit. Sekarang kita ingin melihat apakah VLAN-nya sudah ada atau belum. Oh ya. Nah, perintahnya itu show show VLAN ini ya teman-teman, sudah aktif. Di sini sudah ada lab A, lab B. Lalu di sini ada VLAN 2 dan VLAN 3. VLAN 2 namanya NOC dan VLAN 3 lab. Nah, karena VLAN tidak hanya satu switch, maka di sini saya pakai 2 switch. Lalu kita konfigurasi yang switch pertama dulu ya. Enable. Kita masukkan VLAN 2. Namanya NOC. Lalu kita masukkan VLAN 3. Namanya lab. Nah, lalu kita exit. Lalu kita masukkan interface range FA0/1 sampai 2. Lalu kita masukkan switch port mode akses switch port akses VLAN 2. Kita exit range FA0/3 sampai 4. Switch port mode akses switch port akses VLAN 3. Kalau kita exit, nah setelah itu kita lihat ininya ya, the show VLAN brief. The show VLAN brief. Nah, sini kita lihat sudah aktif ya teman-teman. NOC memakai port FA01 dan 2, lab FA03 dan 04. Ini default. Lalu setelah itu, nah sekarang kita konfigurasi switch yang satu lagi, sama seperti sebelumnya. Enable terminal VLAN 2 name NOC
lalu kita exit int range fa kosong slice 1 sampai 2 switch port mode akses switch port akses VLAN 2. Kita exit int range fa kosong slice 3 sampai 4, lalu kita masukkan switch mode akses switch port akses VLAN 3 exit. Tuh kita chat itunya, lihat VLAN diberi. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Lalu kita pasang kabel dari switch ini ke sini. Nah, karena di sini sudah dipasang kabel, maka kita harus konfigurasikannya lagi di switch ini. Enter. Enable konfigurasi terminal. Lalu setelah itu interface fa kosong slice 5 ya. Lalu switch port mode terang. Nah, sudah, lalu kita di switch yang keduanya juga sama. Salah. Ya ampun, salah teman-teman, maaf. Terus setelah itu, nah di sini sudah terhubung ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita lihat sudah masuk atau belum si terangnya. Kita ketik do show interface terang. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Kita coba di yang satu lagi. Show interface terang. Nah, ini juga sama, sudah masuk. Nah, sekarang kita coba kirim pesan dari PC 4 ke PC 8. Successful ya teman-teman. Sekarang kita coba lagi dari PC 5 ke PC 9. Successful juga. Sekarang kita coba lagi
dari PC 4 ke PC 7. Violet ya teman-teman. Kenapa violet? Karena di sini dia VLAN-nya berbeda. VLAN ini dengan VLAN yang ini tuh berbeda ya teman-teman. Bukan VLAN yang sama, makanya dia violet. Sebenarnya kita bisa menggunakan router karena router itu bisa menghubungkan jaringan atau network yang berbeda. Jadi kalau pakai router network yang berbeda juga kita bisa. Teman, sekarang kita coba tambahkan satu PC di setiap switch-nya. Di sini dan di sini. Lalu kita pasangkan kabel. Nah, kita kasih nama PC ini tamu ya teman-teman. Lalu kita masuk ke switch yang ini. Enable konfigurasi terminal. Kita kasih nama VLAN 10. Lalu name tamu. Nah, sekarang VLAN 20. Oh, sama teman-teman. VLAN 10. Nah, setelah itu kita di switch satu lagi sama seperti yang tadi. Konfigurasi terminal VLAN 10. Nah, lalu kita lihat the show VLAN brief apakah sudah masuk. The show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Di sini ada 10 tamu dan ini aktif. Lalu kita coba lihat di yang satunya lagi apakah sudah masuk atau belum. Exit the show VLAN brief. Sama ya teman-teman, ini udah masuk. Lalu teman-teman, sebelum kita konfigurasi Aloetrang, kita kasih IP di PC ini terlebih dahulu. Kita kasih IP 192.168.10.1. Nah, di PC yang ini juga sama. 192.168.10.2. Sama ya teman-teman. Lalu kita coba kirim pesan dari PC 12 ke PC 13. Kita hapus dulu. Kita kirim pesan dari PC 12 ke PC 13. Successful ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba konfigurasi Aloetrang.
kita ke switch yang ini. Exit, enable, konfigurasi terminal, lalu kita masukkan int fa 0/5, lalu kita masukkan switch port trunk allowed VLAN 2,3. Ini tuh jadi biar VLAN mana saja yang bisa bertemu ya teman-teman. Kita exit, lalu kita lihat do show int trunk. Nah, lalu sama di switch satu lagi juga kita seperti yang sebelumnya. Enter, kita exit, enable, konfigurasi terminal, int fa 0/5, lalu switch port trunk allowed VLAN 2,3. Enter, exit, lalu kita lihat lagi do show int trunk. Nah, lalu kita coba. Di sini kita coba kirim pesan dari PC. Nah, di sini kita coba kirim pesan dari PC 12 ke PC 13. Apakah mereka masih bisa berkomunikasi? Pilot, teman-teman. Kenapa pilot? Ya pasti pilot karena kita sudah mengallow trunkan VLAN mana saja yang bisa terhubung, yaitu VLAN yang masih bisa terhubung hanya VLAN 2 dan VLAN 3. Saja VLAN 10 kita tidak memperbolehkannya. Nah, di sini kita coba lagi ya teman-teman, dari PC 4 ke PC 8. Masih successful ya teman-teman. Kita coba lagi dari PC 8, dari PC 6 ke PC 11. Masih successful ya teman-teman, hanya VLAN 10 saja. Teman-teman, di sini kita sudah menambahkan multi-layer switch. Di sini sudah dikonfigurasi seperti yang sebelumnya. Sudah dicek juga, ini sudah masuk. Dan semua PC-nya sudah dimasukkan IP. Lalu kita kasih kabel. Kita sambungkan ke switch-nya. Kita sambungkan dari multi-layer switch ke sini. Lalu kita, ini semuanya kan sudah dikonfigurasi. Sekarang kita coba kirim pesan. Ini hapus dulu. Kita coba kirim pesan dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Pilot ya teman-teman. Karena kita belum mengkonfigurasikan trunk dan belum dikasih kabel. Jadi kita kasih kabel dulu, kita sambungin dari
multi layer switch ke sini. Nah, lalu kita ke sini. Kita masuk ke switch tengah. Konfigurasi terminal. Interface FA0/7. Switch port mode A. Nah, sudah. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah nyambung. To show INT sudah nyambung ya teman-teman. Ini sudah nyala, udah on. Lalu kita coba di switch yang ini. INTFA. Kita lihat dulu. Oke guys, ternyata berapa sih ini nggak kelihatan deh. 1/7. Di 1/7. Switch mode terang. Lalu kita lihat apakah sudah nyala. To show INT terang. Sudah on ya teman-teman, ini sudah nyala atau sudah on. Lalu switch mode terang, Android film 2,3. Lalu setelah itu coba ya kita kirim pesan dari
Nah, teman-teman, apa sih bedanya switch layer 2 dan switch multi-layer ini? Kalau switch layer 2 hanya menjawab full layer 2 saja, kayak MAC address. Tapi kalau di multi-layer switch ini, dia bisa layer 2 dan 3. Dia juga bisa konfigurasi routing, tapi dia terbatas jangkauannya. Kan kalau router dia bisa luas jangkauannya. Tapi kalau di sini terbatas. Seperti itu, teman-teman. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.